ribuan ulama dan wali-wali Allah berhasil ditipu mentah-mentah oleh Ubaidillah Al-Mahdi, pengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang awam bertanya, mungkinkah para ulama-ulama yang alim, para wali-wali Allah ditipu? Jawabannya mungkin, sangat mungkin. Kalau pertanyaannya, bisakah ulama-ulama yang alim dan wali-wali Allah itu ditipu? Jawabannya sangat bisa. Jangankan hanya para ulama, jangankan hanya para wali-wali Allah, lawang Nabi dan Rasul saja bisa ditipu. Contohnya adalah Nabi Adam. Manusia pertama kali itu adalah Nabi dan Rasul. Nabi dan Adam bisa ditipu mentah-mentah oleh iblis laknatullah alaih. Inilah sebagai gambaran dan pelajaran kepada kita semua. Selama di dunia ini masih ada iblis dan bala tentaranya, maka siapapun manusianya masih bisa ditipu. Oleh sebab itulah jangan heran apabila ada ulama-ulama yang alim, yang arif billah, yang wali-wali Allah, yang ma'rifatullah, tetapi ternyata masih bisa ditipu mentah-mentah. Apalagi penipuannya membawa-bawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh sebagai bukti sejarah, selama 270 tahun lebih, selama 270 tahun lebih, ini zaman yang sangat lama sekali. Mengapa? Karena Indonesia merdeka sampai sekarang belum 100 tahun. Indonesia merdeka tahun 1945. Saat ini tahun 2024, itu belum mencapai 100 tahun, tapi lama. Nah, ini selama 270 tahun lebih, ribuan ulama dan para wali Allah dari beberapa generasi, artinya dari generasi ke generasi, ulama-ulama yang alim, wali-wali Allah yang arif billah telah berhasil ditipu mentah-mentah oleh Ubaidillah Al-Mahdi yang mengaku sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidah Fatimah, hingga berhasil mendirikan Daulah Fatimiyah di Mesir. Ini adalah sebagai pusatnya. Kekuasaannya meliputi Maroko, Tunisia, Libya, sampai meluas ke Palestina, ke Israel, ke Yordania, Lebanon, Suriah, Arab Saudi yang saat itu bernama Hijaz dan sekitarnya. Ini terjadi pada tahun 909 Masehi. 909 Masehi hingga 1171 Masehi. Atau kalau Hijriahnya kurang lebih tahun 296 Hijriah hingga 567 Hijriah. Nah, tahun ini, zaman ini 296 Hijriah hingga 567 Hijriah ini adalah zaman keemasan Islam, zaman keemasan agama Islam. Tatkala itu muncul banyak ulama, di dalamnya adalah ada Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian ada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, ada Imam Al-Baqillani, ada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali juga di sekitar ini. Karena Imam Ghazali lahir pada tahun 450, wafat pada tahun 505 Hijriah. Nah, ini masih ada ulama-ulama yang alim. Tetapi di sekitar daerah Afrika itu telah dibodohi, ditipu mentah-mentah oleh seorang yang bernama Ubaidillah Al-Mahdi dengan teman-temannya, yang senantiasa mengaku sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Siapapun yang menentangnya akan kualat. Kualat ditakut-takuti dengan kata-kata kualat. Siapapun yang menentangnya kelak di yaumil qiyamah tidak akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak sekali ulama dan wali-wali Allah yang tertipu. Tetapi penipuan itu tidak berjalan selamanya. Ada saja ulama-ulama yang berani. Pada akhirnya Gubernur Suriah
yang bernama Imaduddin Zengi atau Zengid, gubernur Suriah Aleppo yang bernama Imaduddin Zeng. Nah ini mungkin namanya hampir sama ini dengan Ki Imad nih. Namanya Imaduddin Zeng memulai perlawanan kepada Daulah Fatimiyah dan juga mengawali perlawanan melawan Bani Ubaid. Kemudian perlawanan perjuangan beliau dilanjutkan oleh putranya yang bernama Nuruddin bin Imaduddin Zeng yang memerintahkan jenderalnya bernama Salahuddin Al-Ayyubi untuk menaklukkan Mesir pada tahun 1169 Masehi atau bertepatan 565 Hijriah. Kemudian sekaligus menghancurkan Daulah Fatimiyah dan Bani Ubaid pada tahun 1171 Masehi atau bertepatan tahun 567 Hijriah. Nah pertanyaannya, apakah gerakan gubernur Suriah Imaduddin tatkala itu tidak mendapatkan perlawanan? Ya jelas sekali mendapatkan perlawanan, hujatan-hujatan, cacian dan seterusnya. Bahkan Nuruddin bin Imaduddin Zengi juga sama, mendapatkan hujatan, caci maki. Tetapi tatkala beliau memerintahkan jenderal besarnya bernama Salahuddin Al-Ayyubi untuk menaklukkan Mesir, nah ini mendapatkan dukungan dari seorang syekh besar yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani inilah yang mendukung pergerakan daripada Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga Salahuddin Al-Ayyubi tidak ragu-ragu lagi, karena kan pada awalnya ditakut-takuti nanti akan kualat menentang kepada duriyah Nabi, tidak akan mendapatkan syafaat Nabi kelak di yaumil kiamah. Tetapi gerakan Salahuddin Al-Ayyubi karena didukung oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga beliau semakin mantap yakin menghancurkan Bani Ubaid dan juga sekaligus menghancur leburkan Daulah Fatimiyah. Ini sudah pernah terjadi. Artinya kalau saat ini di Indonesia terjadi lagi, kemudian ada pertanyaannya, Kang Imad itu kan kiai kemarin sore yang belum terkenal kealiman keulamaannya. Ya wajar. Tatkala Imaduddin Zengi dan Nuruddin Zengi melakukan gerakan untuk melawan Daulah Fatimiyah juga sama digitukan. Tetapi akhirnya gerakan itu semakin masif mendapatkan dukungan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga Daulah Fatimiyah yang mengaku sebagai duriyah Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidah Fatimah, khususnya dari jalur Ismail bin Ja'far As-Shadiq, maka mereka menyebarkan faham Syiah Ismailiyah. Nah ini akhirnya juga hancur. Nah kalau di Indonesia misalnya semakin viral, semakin masif, bisa juga karena zaman yang dekat dengan Nabi saja, yaitu kan tahun 296 hingga 567 Hijriah. Ini kan masanya masih dekat dengan masa Nabi, zaman Nabi. Itu saja bisa diporak-porandakan, bisa dihancurkan. Nah sekarang ini dengan zaman Nabi sudah 1400, hampir 1500, masih ada orang-orang yang senantiasa mengunggul-unggulkan nasab. Itu kalau dipin-pinkan itu kan banyak sekali. Oleh sebab itulah mari kita menjadikan renungan bersama. Demikian, semoga manfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.